keluarga bangsawan terkemuka, raja semua suku, 3 generasi keluarga bangsawan, berperang di perbatasan. Keluarga Chen yang setia dan heroik. Sekarang hanya Chen Feng yang tersisa. Jenderal muda. Tujuh jenderal, keluarga Chen, termasuk ayahmu, dan Tuan Chen. 9 orang, semuanya tewas di medan perang, tidak meninggalkan sisa. Saya telah membawa barang-barang mereka ke Dinopati. Dewa Perang 9 bintang dari pasukan Kilin. Pedang patah Tuan Chen. Meninggal pada usia 79. Meninggal pada usia 79. Kakek. Tenang saja, jaga rumah dengan baik. Ini pedang patah Tuan Muda pertama. Meninggal pada usia 22. Ini kapak patah Tuan Muda kedua. Meninggal pada usia 20. Adik tinggal di rumah dengan baik. Ya, seperti Tony Treves dan kakek. Zira silang. Sepatu perang Tuan Muda kelima dan jubah perang Tuan Muda keenam. Tuan Muda ketujuh. Ya, hanya tersisa dengan abu. Jenderal muda. Adik ketujuh, kamu di mana? Sebuah generasi keluarga militer punah, tetapi kepala keluarga buta dan lumpuh. 5 tahun lalu Tuan Chen tak terkalahkan. Jika bukan karena gagal menerobos, Jenderal keluarga Chen, semua setia dan heroik. Beristirahatlah dengan damai. Ini penglihatanku sedang pulih. Nyonya, Jenderal muda, keluarga Chen tragis dibasmi dalam 1 hari. Pasti ada konspirasi. Saya itu malu untuk tinggal di keluarga Chen. Jenderal muda, Nyonya, jaga diri. sekarang Chen Feng buta dan lumpuh. Janda keluarga dan putranya tidak bisa bagaimana. Kemudian mereka lebih baik menjual aset keluarga dan bersembunyi di pegunungan. Ibu, saya tidak akan membiarkan anggota keluarga terluka lagi. Dalam keadaanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya. Dwayne dan Bed Getang, mari jual aset keluarga. Semua kekuatanku setidaknya butuh 7 hari untuk pulih ke puncak. Aku yang harus terus bersembunyi, baru bisa mencari tahu siapa yang mencelakai keluarga kami. Murid keluarga Chen patuhi perintah. Hadir. Selenggarakan pemakaman. Tuan Chen, maaf. Terlalu banyak murid di dojo. Aku terlalu sibuk. Tuan Chen, kau memanggilku di tengah malam untuk menandatangani kontrak pemutusan. Tidak. Hei, lalu kenapa kau memanggilku? Di tengah malam, dojoku sibuk. Aku akan pergi sekarang. Kupanggil kau ke sini untuk bersujud dan berganti, Tuan. Apa? Bersujud dan berganti, Tuan? Chen Feng, kau pecundang yang belum bisa apa-apa. Lupakan saja. Kupertimbangkan mendiang Tuan Besar. Aku tak berhitungan denganmu. Wu Ji dijuluki tukang jagal. Kau awalnya adalah jenderal dari negara musuh. Setelah kalah, dikejar oleh kedua negara. Kakekku yang menerimamu, barulah kau punya hidup mewah sekarang ini. Kau adalah pelayan pribadi kakek, pelayan keluarga Chen. Kau seharusnya tunduk padaku dan ibuku. Mendiang Tuan Besar terkenal di seluruh dunia. Ilmu bela dirinya tiada tanding. Aku memang menghormatinya. Namun, dia sudah meninggal. Aku hanya ingin melindungi nyawaku dan murid-muridku. Tidak seperti para kepala keluarga itu yang melakukan hal ekstrem. Aku sudah balas budi. Nak, jangan keterlaluan. Karena itu kau masih hidup. Berlututlah, bersujud dan berganti, Tuan.
Kuampuni dosamu yang udah berkhianat dan tidak tahu terima kasih. Bagaimana jika aku menolak? Serahkan dojo, serahkan murid-murid, dan hancurkan kekuatanmu. Tinggalkan keluarga Chen tanpa bawa apa-apa. Aku hampir lupa aturan keluarga Chen. Jenderal yang kalah diambil sebagai pelayan. Tidak boleh meninggalkan keluarga, kecuali dia membunuh tuannya. Chen Feng, jangan salahkan aku. Mendiang Tuan Besar pun tidak mampu melawan dalang di balik layar. Aku sudah tua, tidak mungkin menyerahkan nyawa. Ku tak akan mengulangi perkataanku. Sebelum kau bertindak, ini kesempatan terakhirmu. Ku habisi kau. Semudah menyembelih hewan. Zaman sudah berubah. Sekarang, keluarga Chen tidak memiliki master kelas 1. Satu-satunya di tingkat Zixuan, itu juga adalah adik sepupumu. Tuan Chen, jangan paksa aku membunuhmu. Aku hanya tidak mengerti. Seluruh keluargamu sudah mati. Kau juga pecundang yang cacat. Kenapa kau masih begitu sombong? Mengapa kau belum menyerah menjadi kepala keluarga? Tukang jaga lapanya, Wuji, hancurkan kekuatanmu. Keluarga Chen tidak membutuhkan seorang pengecut. Pengecut? Pergilah mati. Menyekset perbatasan selama lebih dari 100 tahun, jiwa keberanian para Jenderal Chen kembali. Tuan Chen, Anda tidak cacat. Wuji, aku tahu kau telah kehilangan andalan. Danaf menjadi penakut. Aku bisa memaafkanmu. Saat ini, kekuatanku hanya pulih 10%. Jangan sekali-kali menyebarkan masalah kepulihanku. Apa? Dia hanya pulih 10% kekuatannya. Aku sudah di puncak tahap Jingang, tetapi di hadapannya, hatiku masih bergetar. Teh yang bagus. Wuji, seduh teh. Baik, Tuan. Tuan, saya menawarkan teh. Tuan Chen, terima hormat saya. Seorang Master Zixuan ternyata berlutut kepada pria buta. Dojo Wuji milikmu bermarga Chen. Dojo Wuji milikmu bermarga Chen. Dojo Wuji berasal dari keluarga Chen. Mati pun akan jadi bagian keluarga Chen. Dia membawa marga Chen. Bagus. Kau terus menjadi anjing keluarga Chen. Ku urus masalah kami. Kalian datang tanpa diundang. Aku masih ada urusan, tak menerima tamu. Buat janji jika ada urusan. Jangan berlagak sombong. Kau berlagak terhormat. Kamu berpikir, kamu masih dewa bela diri jenius dari 5 tahun lalu? Kami nak Shen di kawan 3 Warren. Hampir 200 tahun. Lebih dari cukup untuk menjadi kakekmu. Benar. Ayo, Chen Feng. Panggil aku kakek, biar aku dengar. Tuan muda tidak suka mengulang diri. Dia bilang tidak akan menemuimu. Kalian keluar dari keluarga Chen. Wuji, apa kau lupa? Saat kau memimpin memutus kontrak, kenapa? Sekarang kau sadar dan ingin menjadi pelayan. Dulu, aku hanya mencoba melindungi diri. Tidak seperti kalian yang menghancurkan penyelamat. Dan tak tahu berterima kasih. Sekarang kalian bahkan tidak berhak untuk kembali ke keluarga Chen. Kembali ke keluarga Chen? Kau berani bilang, kami pun tidak mau kembali. Sialan kau. Chen Feng. Keluarga Chen udah masuk ke daftar hitam.
Mulai sekarang, rampas semua asetnya, bekukan semua dana. Bengkawet, Hadid, villa ini sudah jadi milik grup Heijin. Memulai pindahkan. Wuji, berapa banyak aset keluargaku di grup Heijin? Sekitar 70 hingga 80% telah memutus kontrak. Kerugian sekitar 80%. Kalau dihitung, tersisa sekitar 200 miliar. 200 miliar dibekukan begitu saja? Rumahku dipindahkan begitu saja? Bodoh. Keluargamu Chen seperti unta kelaparan. Siapa cepat? Tinggal Towers. Dia sakit tidak hanya ku ingin nama yang ambil. Aku cuma menambah yang terbesar. Uangmu semua disimpan padaku. Akulah dewa kekayaan. Untuk aset ni. Punya nyawa untuk mengambilnya, tapi apa kau punya nyawa untuk menghabiskannya? Tawas ada pria bodoh. Kau gila? Ingin mencoba kami. Abaikan dia, mulai pindahkan. Jika kau berani sentuh sehelai rumput pun, 20,000 murid dojo Wuji akan meratakan grup Heijin. Mau membandingkan jumlah? Apa kau punya orang sebanyak aku? Ayo! Pindahkan semua ramuan spiritual dari apotek keluarga Chen. Chen Feng, jangan keras kepala. Suruh anjingmu berperilaku baik. Lalu serahkan semua perempuan dari keluarga Chen. Murid-muridku pasti akan memenangkan turnamen bela diri. Perempuan keluargamu, kau pinjamkan padaku. Chan, berani kau mengajarkan teknik jahat di belakang mendiang Tuan Besar? Terus kenapa? Aku bahkan tidak menganggap mendiang Tuan Besar. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan perempuan-perempuan. Teknik jahat, Xian, pasti diajarkan oleh orang lain. Mungkin terkait dengan konspirasi ini. Shan, siapa yang mengajarkanmu teknik jahat? Kenapa? Kau ingin belajar? Memohonlah padaku. Panggil Nyonya Besar. Chen Feng. Jangan khawatir. Aku akan memperlakukan Nyonya Besar dengan baik. Kutunjukkan teknik jahat ini dengan baik padamu. Kujamin kau akan puas melihatnya dan menguasainya. Tuan, biar ku bunuh dia. Shan, kau bisa memilih tidak mengatakan, tapi aku jamin kau tidak akan melihat matahari besok. Kau juga bisa berbohong, tapi aku jamin kau tidak akan berani. Suruh ibumu datang dan tanya aku dengan benar, baru ku beritahu kau. Suruh ibumu datang dan tanya aku dengan benar, baru ku beritahu kau. Dia belum lumpuh. Dia masih punya sedikit kekuatan. Setidaknya petarung kelas 1. Oh tidak. Tenaganya sangat kuat. Apa? Tuan, hati-hati. Wuji, di mana kau terluka? Kuberikan kekuatan padamu. Jangan sampai mereka tahu. Ini untuk mencari tahu dalangnya dan membalas dendam mendiang Tuan Besar. Qing Yun, kau menyerang yang lemah. Sungguh memalukan. Orang lumpuh dari keluarga yang hancur, cukup dibunuh saja. Xingyun, berlutut, sujud dan minta maaf pada Wuji. Jatsaki hanya akan mengatakannya sekali. Dong Yun, abaikan dia. Dia ingin membalikkan keadaan. Dengan keterampilan kelas 1 tidak mungkin. Hilangkan mereka sepenuhnya. Hari ini kita akan membantai keluarga Chen. Sejak dia menjadi kepala keluarga, dia telah menunjukkan sifat kejam dan arogannya. Jika kita pendek mencingkirkan anak ini, aku tak akan pernah tenang. Benar. Bocah ini benar-benar membuat King Yun berlutut. Ini keterlaluan. Wan Lisa akan jadi calm. Aku tak akan tahan. Selagi kita punya kesempatan, mari kita kesingkirkan anak sombong ini. Pandai memutarbalikkan fakta. Menyebutku kejam dan arogan sebelum melakukan perbuatan jahat. Kamu masih perlu membuat alasan yang tak masuk akal. Tak disangka bahwa dongeng petani dan ular akan terjadi di keluarga Chen. Qing Yun, apotek sekarang milikmu. Kamu cukup hadapi Wuji untukku. Aku akan pergi bawa Nyonya Besar. Selesaikan dengan cepat.
Kecuali wanita yang kau inginkan. Ingat, bunuh semua orang. Kalian bodoh. Cepat ambil itu. Tunggu junction. Star Asset Derek. Jangan sakiti Tuan Chen. Tuan Chen, aku turun sendiri untuk melayanimu. Siapa berani sentuh suamiku? Ling Yan, teman sekelasku. Tadi dia panggil aku apa? Abirsna, kembali Kaisan bodoh. Itu klan elit kuil suci dari benua barat. Nona Gu. Shayan, Hadir. sudah bertemu denganku? Kenapa kau tidak beri hormat? Aku, Cian, pemimpin Pulau Siake, mewakili semua anggota. Beri hormat pada ketua ajaran suci. Nona Gu, aku pernah mentraktirmu makan malam. Apa kau masih ingat? Nona Gu, aku minta maaf atas kekasaranku. Tolong maafkan aku. Kalian berdua pergi bersujud ke Wuji. Apa? Nona Gu, kami sebagai pemimpin sekte. Mana mungkin? Tadi suamiku menyuruhmu bersujud ke Wuji. Oh ya, selain itu, kau bubarkan sekte Qingyun? Nona Gu, kami sudah salah. Kami gagal mengenali kebesaranmu. Dan menyinggung Tuan Chen. Kami bersumpah tak akan kembali ke keluarga Chen. Ya. Kami bersumpah. Sayang, kau puas dengan cara ini? Ling Yan, ini terlalu mendadak. Suamiku tidak setuju. Mengapa kalian masih berdiri di sana? Kami salah, Wuji. Apakah suamiku bilang cukup satu sujud? Wuji, kami minta maaf. Terima kasih, Nona Gu. Paman Wuji, kau tak bertanya padaku untuk hal sebesar ini dan diputuskan begitu saja? Tuan Chen, itu karena situasi sudah begini. Baiklah, pergi istirahat. Baik. Kamu yang mau menyita keluarga Chen? Flash, siapa yang bilang itu? 2 miliar keluarga Chen. Tak kurang 1 sen pun. 200 miliar. 300 miliar. 1 triliun. Warna Meitsi, Tuan, aku benar-benar hanya punya 1,8 triliun tersisa. Tak ada lagi. Cian. Ling Yan, sekarang kau dekat dengan keluarga Chen. Takutnya Feng, aku minta maaf. Aku tidak bisa hadir di pemakaman. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama. Dulu kau begitu hebat dan memikirkan dunia. Aku tidak berani mengganggumu. Tapi kapanpun kau butuh aku akan selalu menjadi menantu keluarga Chen. Keluarga Chen juga butuh aku. Ling Yan, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Biarkan aku membantumu mandi. Besok aku akan pergi menemui ibu. Tidak. Aku bisa melakukannya. Turunkan aku. Aku akan membantumu berpakaian. Aku bisa sendiri. Tidak apa, biarkan aku. Ling Yan, mengapa engkau... Feng, waktunya untuk turnamen bela diri. Benar. Waktunya merebut kembali posisi keluarga Chen.
Bagus, luar biasa. Keluarga Chen. Pak Chu, kontribusi Jenderal Chen sangat besar. Kau tidak perlu begitu. Di hari Ambang, Tuan Muda Keluarga Chen akan bertanding secara pribadi. Sebagai juri, kita harus memperlakukan Tuan Muda Keluarga Chen dengan adil. Kenapa? Kau, mantan penguasa pedang Laut Utara, pensiun dari dunia persilatan, dan menjadi biarawan botak, masih ingin menceramahi setiap orang yang kau temui? Tuan Chen telah jatuh, berkabung karena tak ada lagi saingan di dunia ini. Sudah waktunya untuk meletakkan pedang. Baik, aku harap kamu sungguh-sungguh dengan kata-katamu. Ketika Chen Feng kalah, aku harap kamu jangan campur tangan. Chen Feng, kamu menghinaku kemarin. Hari ini aku akan membalasnya 10 kali lipat. Wah, membawa wanita bersamamu? Berapa per malam? Ling Yan, aku perlu ambil kesempatan ini untuk menyelidiki kebenaran. Tahan saja dulu. Baik, Fong. Ku turuti semua perkataanmu. Tapi ingat, setelahnya serahkan dia padaku. Klannya selalu tunduk pada keluarga Chen. Yaga, mengapa kamu belum datang menyapa nyonya mudamu? Masih bilang wanita ini tidak kotor? Apakah kamu benar-benar pikir ada yang rela bersama pengecut sepertimu? Tepat sekali. Suruh dia buang air kecil di sini, agar kau bisa bercermin. Put, jangan ngaiberan. Bicara seperti itu pada menantuku. Kenapa? Ingin menggantikannya? Pasti tak ada yang di sini. Ingin melihat orang tua bodoh sepertimu. Orang tua bodoh ini bau sekali. Siapa itu? Siapa yang bisa menyebabkan aura yang mengguncang bumi? Aku yang mengawasi pertemuan bela diri ini. Siapa yang berani mengacau? Siapa? Pak Chu. Para ahli yang hadir memiliki energi dalam yang sangat mendalam. Fong, ada ahli kuat di sini. Kekuatan mereka tak terduga. Mungkin bahkan di atasku. Aku penguasa pedang Laut Utara. Ditugaskan melindungi peserta bela diri. Mohon senior hentikan kekuatan ini. Bai Hai. Begitukah cara kamu melindungi peserta? Membiarkan pelayan menghina orang lain seenaknya. Penguasa Qi, Chen Feng kamu tidak buta atau lumpuh lagi? Selamat Tuan Muda sudah pulih. Karena kamu sudah pulih, silakan tinggalkan kursi rodamu dan ambil tempat duduk. Jika kamu tidak mengambil tempatmu, tak ada dari kami yang berani duduk juga. Nak, kamu sembuh? Aku tahu kamu bisa melakukannya. Fang, selamat. Ternyata kamu sudah pulih. Pantas saja. Aku baru saja meledak marah. Untungnya, mendapatkan kembali sebagian penglihatan dan energi dalam. Apa? Bai Hai. Baju. Tanpa keluarga Chen yang memimpin, kalian tidak bisa mengurus peserta. Selamat Tuan Muda. Tadi kelalaianku. Aku pikir Raja Hebat 5 tahun lalu sudah kembali. Tidak disangka, kau tetap tak berguna. Mereka sudah menghinamu. Sekarang tahan saja. Jika tidak, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku akan menampar wajahnya. Semua yang di sini, dengarkan. Siapapun yang menghina keluargaku akan dihancurkan tanpa ampun. Julurkan wajahmu dan terima tamparan. Paman Baju. Cuma tenaga dalamnya yang istimewa. Setelah 5 tahun tak berdaya, kamu baru saja mendapatkan level terendah dari kultivasi.
Berani-beraninya kamu bersikap sombong? Benar. Ya, kamu baru saja pulih. Jangan sok jago. Saat ini, dengan kaki pincang, kamu masih tidak layak berbicara denganku. Dia ini sombong. Bagaimana bisa disebut Jenderal Chen? Jika tidak sombong, bagaimana seseorang bisa menjadi kepala keluarga Chen? Patuh, julurkan wajahmu ke sini. Aku akan menjulurkan. Kamu baik-baik saja? Yan Er, Aku baik-baik saja. Ibu kamu terluka. Biarkan aku lihat cepat. anakku, ini air mendidih. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Tulang-tulang tuaku, Dina Tarling, biarin hanya. Kamu Terlalu berlebihan. Chen Feng, jangan terlalu berlebihan. Aku terlalu berlebihan. Kamu memukul wanita. Memalukan. Memalukan. Membuat wanita lemah minta maaf. Dan bahkan menampar mulutnya. Tidak ada hukum lagi. Keluarga besarmu begitu hebat ya, meremehkan kami, bukan? Sombong dan sewenang-wenang. Memalukan. Bagaimana di bawah langit luas, kamu yang berhak memutuskan? Tak heran keluarga Chenmu semua mati. Binatang yang menggertak mengandalkan kekuasaan. Diam. Kalian semua. Urusan duniawi tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Master Pedang Laut Utara adalah murid kepala keluarga Chen tua, dan karena tidak bisa melampaui gurunya, dia menjadi biksu. Beranikah kamu di depan wajah cucu muridmu mengucapkan kalimat ini? Tidakkah kamu malu? Mata semua orang terbuka. Kakak, kamu tidak akan membantu sitiran, kan? Oh, ngomong-ngomong, wanita kotor. Dan anjing tak berguna, selalu sejenis. Aku tidak membunuhmu sebagai penghormatan pada kakakku. Kamu tahu siapa aku? Pasangan anjing. Wanita jahat. Pantas ditenggelamkan dalam kandang babi. Pelacur. Kamu pikir kamu siapa? Mengandalkan sedikit kecantikan. Barang genit pamer di depan orang. Aku suruh kamu diam. Bagaimana menakutiku? Keluarga Chenmu, kejayaan dan warna kebanggaan telah berakhir. Dan kamu masih berani sombong. Aku hanya akan mengutuk. Aku akan mengutuk istrimu dan ibumu. Dan mengutuk leluhurmu memanjat tembok. Kamu berani minta tolong? Aku lihat siapa yang akan memperhatikanmu. 3 generasi Jenderal Chen bertempur berdarah melawan musuh. Baru ada kedamaian dan ketenangan ini. Tidak disangka, menghasilkan serigala tak tahu terima kasih seperti kamu. tidak peduli berapa banyak keluarga Chengku memberi. Aku tidak punya keluhan. Aku hanya memohon semua orang berbaik hati dan perlakukan kami adil. Anakku dan aku, demi menantuku. Apakah itu tidak boleh? Ibu, mereka hanya menghormati yang kuat. Tidak perlu berkata lebih. Ayaswibati dekat Dewan Berki menyembuhkan penyakit ini. Pertama, biarkan aku menyembuhkan rabismu. Aku sudah lama muak dengan wajahmu. Hilang dari pandanganku. Siapa yang menggertak adik Hallmaster ini? Rokan Naga 9 Langit mengagetkan perubahan langit. Ketemu Linlang, berubah jadi naga. Kabarnya, klannya menghasilkan pewaris tubuh dominasi langit. Ketika tubuh dominasi pertama terbentuk, lalu angin dan awan berubah, mengagetkan hantu dan menakutkan dewa. Bisa jadi. Benar. Dia, pada usia 21, pecah tahap tubuh emas dan masuk alam Zixuan dari tubuh dominasi langit. Hallmaster dari Feng Yun Hall Asosiasi Tianxia, Yalin Lang. Keterampilan ilahi muridku telah selesai, tak terkalahkan di bawah langit. Di antara generasi muda, tidak ada yang melampauinya. Murid, bantu gurumu naik ke dunia, puncak dunia bela diri. Chen Feng, anjing tak berguna, lepaskan sudah. Guru, mengapa kamu tidak membela adikku? Urusan kalian muda, gurumu tidak nyaman ikut campur. Jika ada lain kali, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Lepaskan. Kalau tidak,
lepaskan dan berlutut, butakan dirimu, aku bisa membuatmu kalah sedikit lebih anggun. Aku tidak suka mengatakan hal dua kali. Ling Qian, kemarin aku juga seperti ini. Kakak, kemarin kamu tak takut menghadapi bahaya? Dia pura-pura tanpa membedakan benar salah. Hanya badut meniru canggung. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kakak? Memanggil itu sungguh menjijikkan. Ketika kamu menjual, apakah kamu juga seperti ini? Memanggil orang kakak? Jangan bandingkan Chen Feng dengan kakakku. Dari mulut pelacurmu menyebutnya, itu semua penghinaan pada kakakku. Mengapa kamu selalu tidak bisa kendalikan mulutmu? Mengapa tubuh dominasi Changtianku tidak bisa menarik perhatian Tuan Muda Chen? Keputusan majikanku tidak bisa masuk ke telinga Tuan Muda Chen? Kepalamu matang. Tuan Muda, jangan bergerak. Wuji ada di sini. Jika ada yang berani menyentuh Tuan Mudaku, aku akan tanya apakah kepalamu sudah matang. Wuji, lukamu belum sembuh. Mundur. Tuan Muda, gembel-gembel ini tidak layak untuk tindakanmu. Aku dan murid-muridku adalah pelayan keluarga Chen. Dengan kami, cukup. Hall Master Wuji, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kami adalah asosiasi Tianxia. Aku adalah Great Master Wuji. Kau berdiri begitu tinggi. Tidakkah kau kedinginan? Turun dan bicara. Kau mengacaukan tempat ini. Wuji, apa kau pikir aku tidak ada? Muridmu, ketika mengganggu kepala keluarga kami, apakah kau buta? Semut di Realm Diamond. Tidakkah kau takut mati? Lalu tanya murid-muridku, jika berdarah untuk keluarga Chen, apakah mereka takut? Tak takut. Realm Thousand have an elephant. The keluarga Chen juga punya pengecut. Realm Gan have an elephant. Keluarga Chen juga punya pengecut. Aku akan diskualifikasi keluargamu, Chen. Berani kau? Kau mencari masalah. Tangkap dia untukku. Baik, cukup. Berhenti. Aku takut. Jangan buat pengorbanan sia-sia. Apakah kau ingat aturan keluarga Chen? Ya. Aturan keluarga Chen, kepala keluarga harus bertarung di setiap pertempuran dan harus maju ke depan dan mati di depan klan. Aku masih hidup, jadi tentu aku akan melindungimu. Aku juga anggota klan Chen. Selama itu benar, kau akan selalu begitu? Untuk Hensia, untuk Tuan Muda, kami berikan hati kami. Untuk Tuan Moid, kami berikan hati kami. Akan ada waktu untuk mati. Benda berisik. Sabarlah. Tuan Muda akan membela kami. Ada berita, aku harus laporkan segera. Kau telah dizalimi. Tuan Muda, Qing Yun dan Qian, dua bajingan itu mengaku. Mereka berkata pada hari kepala keluarga tua mengalami kecelakaan. Overlord Asosiasi Tianxia pernah ada di sana. Mengerti. Apa yang perlu dilakukan belum berubah. Pertama, menangkan kejuaraan. Kedua, menangkan kejuaraan. Ketiga, tetap menangkan kejuaraan. Aku akan beritahu mereka bahwa mereka tidak berhasil, keluarga Chen masih ada, dan dalangnya harus muncul. Turnamen bela diri Hangxia dimulai. Bagus. Turnamen bela diri Hangxia ini dibagi menjadi 3 putaran. Putaran pertama, uji kekuatan. Mereka dengan pukulan 100 ton lulus. Putaran kedua, uji energi dalam. Mereka dengan energi mata air deras lulus. Putaran ketiga, pertarungan 1 lawan 1 simultan di kedua sisi. Pemenang bertahan arena. 2 pemenang terakhir hadapi juara sesi ini. Sangat baik. Sebelum pertandingan, aku akan tanya dulu kepala keluarga Chen. Bicaralah. Sesi ini, apakah kau juri atau berkompetisi?
berkompetisi. Jangan tidak ikut. Kepala keluarga Chen, tidakkah kau tangguh? Berani untuk tidak bersembunyi. Siapapun yang bersembunyi adalah anak anjing. Mendengar panggilan semua orang, baiklah, lalu aku beri kau kesempatan. Kalah. Dan aku tidak tahu, lemah dengan lengan dan kaki lunak, bagaimana kau akan lulus 2 putaran pertama? Tepat. Aku pikir dia gila karena keluarganya semua mati, kehilangan akal. Lalu ujian pertama dimulai sekarang. Siapa duluan? Keluarga Liu duluan. Anak, pergilah. Biarkan mereka lihat keahlian keluarga Liu. Bagaimana mungkin? Anakku telah maju ke Realm Warrior, kelas 2. Berapa banyak warrior seumur hidup? Jika bisa masuk kelas 2. Bagaimana tidak sampai 1000 ton gaya? Bodoh. Karung pasir biasa, bagaimana bisa tahan pukulan warrior? Ini diisi dengan siston yang bisa menghilangkan energi dalam peserta. Jadi murni membandingkan kekuatan fisik. Mengapa kau takut? Sampah itu belum bergerak. Kau tidak akan yang terakhir. Kursi roda ini mungkin mengurangi setengah kekuatanku. Kekuatan saya hanya 20% sekarang. Nanti saya harus serang dengan seluruh kekuatan. 1000 ton. Lulus. Operator Chisti Jin. Gugur. 7 terpalu Jin. Gugur. Gugur. Tuan Muda, saya akan pergi. Lukamu belum sembuh. Jangan memaksa dirimu. Chenjia Wuji. 11,000 ton. Lulus. Bagaimana mungkin bahwa orang tua ini yang hanya di Diamond Realm begitu kuat? Diamond Realm Ultimate sempurna. Aku tidak menyangka dia meningkat lagi. Sekarang dia bisa disebut tak terkalahkan di realm yang sama. Sayangnya, aku berada di Mystic Realm. Dia tidak layak menantangku. Tuan Muda, Nyonya. Untungnya, aku tidak mempermalukan misiku. Jika tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Saudara Wuji, kamu telah bekerja keras. Sebenarnya kamu beberapa tahun lebih tua dariku. Jika kamu tidak keberatan, di masa depan, aku akan memanggilmu kakak. Bagaimana? Nyonya, aku malu. Aku bahkan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan. Aku benar-benar pantas mati. Kakak kamu... Aku mengamati kompetisi ini. Mereka yang lebih kuat dari Ultimate Diamond Realm seharusnya tidak ada. Dengan Paman Wuji di sini, dia pasti akan membantu kakak untuk bangkit kembali. Aku berterima kasih pada Paman atas nama kakak. Ya. Iya Tuhan, aku bukan yang terkuat. Aku hanya menerima sedikit energi Tuan Muda dan mencapai kesatuan realm. Aku hanya orang biasa. Jangan berterima kasih padaku. Orang tua, aku juga takut. Benarkah? Seperti yang diduga dari keluarga tak berguna, hanya membesarkan sampah. Yalin Lang, 34,11 ton. Lulus. 30.000 ton. Tubuh mendominasi surga. Mengerikan. Dia akan mencari harapan Hangxia. Klania dengan satu pukulan saja melambung ke puncak keluarga. Selamat. Tuan Muda Lin Lang, Nona Yaga, jangan suruh-suruh Pak untuk membantu kami di masa depan. Chen Feng, melihat wajah sombongmu, aku merasa lucu. Lihat, yang kuat tidak pernah merayakan lebih awal. Apa yang kutunggu-tunggu adalah momen ini untuk menampar wajahmu, kataku. Tidak menandatangani. Besok aku akan membuatmu kembali ke sini untuk mengadakan pemakaman ibumu. Hidup tidak berharga ibumu, aku akan mengambilnya. Dia seharusnya benar-benar berterima kasih pada format kompetisi ini. Karena menyelamatkan hidup tidak berharganya. Dulu, ketika aku bertarung utara dan selatan, siapa yang berani mengatakan hal-hal seperti itu tentang keluargaku? Paman, apakah kamu menyiratkan aku penakut? Tidak.
Tidak, Tuan Muda. Aku... Tetap tenang. Aku akan membuat mereka menyesal telah dilahirkan. Tuan Muda Chen, ada satu orang terakhir. Giliranmu. Master Beihai, sudah waktunya untuk item berikutnya. Apakah memanggil atau tidak, kepala keluarga terlemah dalam sejarah ini sudah tidak berarti. Putraku hanya memiliki 100 ton kekuatan, dengan lengan dan kakinya yang kurus. Bisakah dia melakukannya? Xiao Liu. Ha! Berani-beraninya kamu memanggilku Xiao Liu. Kamu anak nakal, tidak sopan. Berani-beraninya kamu datang dan membantuku dengan kursi roda? Apa itu yang perlu ditakutkan? Kalau begitu, berdiri tegak dan pegang dengan stabil. Hanya memegang kursi roda. Aku bahkan tidak bisa memegangnya. Jangan buang waktu semua orang. Oh, jika kamu tidak berani mengikuti tes, maka pergilah lebih awal. Tunggu. Aku akan membantumu memegangnya secara pribadi untuk mencegah karung pasir tidak sengaja melukaimu, Tuan Muda. Baik, terima kasih. Oh, tidak. Ada apa, ayam? Ibu, dia bilang itu untuk memastikan keselamatan kakak. Tapi siapa tahu, jika dia benar-benar memegang atau menahan. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkannya memegangnya. Aku akan pergi dan mengatakan, Berhenti? Nona, jika ini berlanjut, tes pertama Tuan Muda pasti akan mulai dengan buruk. Apakah kamu ingin kepala keluargamu melanggar janjinya? Sialan penguasa. Sialan Tian Xia Hui. Nikmati setelah aku pulih. 2/10 kekuatanku. Pertama kali aku mengerahkan semua tenaga. Penguasa, kamu tidak buruk. Biarkan aku mencoba seperti apa 2/10 kekuatan itu. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Penguasa, perhatikan dengan seksama. Hanya memukul karung pasir. Apa yang perlu dilihat? Karena pukulanku akan sangat keren. Bagaimana ini mungkin? Lenganku memiliki kekuatan 100.000 ton. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Hentikan. Hentikan. Bagaimana ini terjadi? Berapa besar kekuatan pukulan ini? Paman Dominator, apakah kamu baik-baik? Aku baik-baik saja. Kakak, kali ini Paman Dominator pasti telah berhasil. Chen Feng kali ini pasti tidak akan mencetak skor tinggi. Chen Feng dari keluarga Chen, Davis Tomanton, lulus. Lulus. Apakah dia lulus? Kakak, anakku lulus. Ya, dia lulus. Masih 200 ton kekuatan tersisa melalui Dominator. Sial, itu menembus. Tangan Dominator pasti tidak aman. Maafkan aku. Tadi malam, aku terlalu sombong. Aku sudah jujur. Tolong lepaskan aku. Cepat turun. Hanya 200 ton kekuatan. Bahkan tidak layak membawa senjata untuk kakakku. Hahaha. Liu tua kataku, tidak perlu bertindak begitu meyakinkan. Anak ini hanya memiliki 200 ton kekuatan saja. Lihat betapa terkejutnya kamu. Mungkinkah kamu seperti anakmu juga tidak berguna?
Adegan besar begitu, menakutkanku hingga kupikir aku gagal dan jatuh. Tepat sekali. Hei, aku tahu. Era keluarga Chen telah berlalu. Turun, turun! Turun, turun. Turun, turun. Tuan Muda, Xiao Feng, kamu benar-benar berhasil. Pada waktunya, Ibu percaya bahwa Sekam Zaifa melakukannya. Ibu, lihat dirimu, menangis ketika hal buruk, menangis ketika hal baik. Orang lain mungkin berpikir, aku tidak berbakti dan membuatmu ini bahagia. Kamu memang tidak berbakti. Nah, Ibu terlalu suka mengambil risiko. Tapi kakak, terima kasih atas keahlianmu yang baik. Tapi kakak, terima kasih atas keahlianmu yang baik. Menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Kamu menggunakan kekuatan untuk meledakkan kepala keluarga Liu. Kamu bicara tentang keahlian ini? Haha, ya. Tepat, begitulah. Bajingan, tapi cepatlah sembuh, agar aku dapat menyaksikan keahlian sejati. oh sial, pemuda ini. Kakak, ayo pergi. Ayo beli air untuk Tuan Muda. Ayo pergi. Babak pertama tes telah selesai. Hasil gabungan dari semua venue secara nasional, setengah dari 1.000 keluarga tereliminasi. 500 keluarga besar tetap bertahan, berebut 100 tempat di pertarungan final. Teman lama, tahun ini kompetisi terlalu sengit. Di tahun-tahun sebelumnya, tidak banyak keluarga yang berpartisipasi. Kita dalam bahaya tahun ini. Bodoh. Keluarga Chen semuanya mati. Semua orang ingin memperebutkannya. Tentu saja. Lebih banyak tahun ini. Maka kita tidak punya peluang di babak ini. Babak ini adalah tes untuk semua anggota keluarga. Aku punya cara untuk mendapatkan tempat tambahan. Setelah selesai, kita bersaing secara adil. Baik, Babak kedua tes dimulai dengan keluarga sebagai unit, menguji kemampuan keseluruhan keluarga. Semua anggota bersama, William air mata air kuno di depan, menyuntikkan kui dan energi internal. Berdasarkan ketinggian mata air kuno memancar, 100 akan dipertahankan. Tuan Muda, kamu istirahat di babak ini. Murid-muridku dan aku cukup untuk maju. Kamu simpan energi internalmu. Persiapkan untuk final. Aku merasakan aura aneh. Hati-hati. Tuan Muda, jangan khawatir. Berhasil atau mati berusaha. Berhasil atau mati berusaha. Murid-murid, serang untukku. Ya. Lau Wuji, berapa umurmu? Bergaul dengan anak ingusan? Tidak punya malu? Ketika Tuan Muda berusia 15 tahun, aku ingat kau, orang tua, berlutut di gerbang keluarga Chen selama 3 hari 3 malam. Untuk Land Immortal Chen Feng kami, kau berlutut sebegitu lama untuk hadiah Tuan Muda. Cukup tulus. Kau! Jangan terlalu sombong. Mari kita lihat berapa banyak energi yang bisa kau suntikkan. Kalian semua, apa yang telah kalian lakukan? Untuk mengatakan yang sebenarnya, mata air kuno di kuali kalian telah digantikan dengan mata air iblis penghisap jiwa. Selama kalian melepaskan energi, itu akan menelan sebanyak yang kalian punya. Kecuali kalian semua bersedia mati dan menuangkan semua kekuatan kalian, mungkin ada sedikit riak. Kau sebenarnya... Guru, mata air iblisin setetes air bisa menelan sejumlah besar energi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Apakah kalian takut? Siapapun yang mundur adalah pengecut. Kami hanya tidak ingin Tuan Muda kehilangan kesempatannya karena kami. Kerja bagus. Sungguh, murid-murid ujiku. Kalian semua punya nyali. Sebelum naik panggung, aku membual bahwa Tuan Muda kami akan menunggu kepulangan kami. Saudara-saudara, setelah kita mengatakan ini, bagaimana kita harus bertindak?
Tuan Muda memperlakukan kita sebagai keluarga, jadi bagaimana kita bisa mundur? Saudara-saudara, kita menepati janji kita. Mari serang. Baik, maka aku akan berbagi hidup dan mati dengan kalian. Hidup dan mati bersama. Jika dia ingin mati, biarkan dia mati. Hahaha, murid-murid. Ikuti aku untuk memenangkan ronde ini. Nikmati dengan baik. Lao Wuji, aku tahu. Kau akan melompat ke perangkap meskipun diberitahu. Permainan ini tidak akan mengecewakanmu, aku jamin. Haha. Murid-murid, ikuti aku. Mata air keluarga Zhao dan Liu menyembur 1 meter. Giliran keyword Chen. Ling Yan, aku merasa ekspresi Wuji aneh. Kurasa seharusnya ada reaksi. Ini adalah mata air iblis penghisap jiwa. Guru, apakah ada reaksi? Tidak ada riak. Mata air iblis ini, bisa ngeles warni saudara-saudara. Aku hanya punya sebanyak ini. Ambil semuanya. Kalian semua mundur. Aku mengajarimu begitu lama. Hanya sebanyak ini energi. Tidak cukup untuk mempermalukanku. Haha, siapa yang mundur? Keluar, kalian semua keluar. Saudara-saudara, siapapun yang tidak bisa bertahan pertama akan menjadi anak angkat Yami. Aun yang ingin magir Yanam. Mata air iblis kecil, atasi itu. Jangan. Kalian semua turun. Aku mohon padamu. Jangan lakukan ini. Kalian semua keluar. Dengan jarakku dan aku menerangi langit, pengorbanan hidup, aku bisa menjadi ayat angkatmu sekarang. Kehidupan berikutnya, aku akan menjadi kakak senior juga. Bahkan mati, kau masih ingin mengambil keuntungan. Bermimpi saja. Pengorbanan hidup. Aku akhirnya mengangkat kepalaku di depan Tuan Muda. Pengorbanan hidup. Jangan. Kalian semua turun sekarang. Tuan tua, Tuan Muda. Aku merasa malu. Aku seharusnya tidak memikirkan mundur dan mempermalukan dojo Wuji. Sekarang murid-muridku telah membuat dojo bangga. Aku, orang tua, tidak bisa kalah dari murid-muridku. Pengorbanan hidup. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda, aku minta maaf. Tidak hanya aku mempermalukan dojo Wuji, tetapi aku juga mempermalukan Tuan Muda. Kau masih tahu aku adalah Tuan Muda. Ketika sesuatu terjadi, kau lebih suka pamer daripada memanggilku. Ingat ini, jika kalian terluka, maka aku tidak layak menjadi kepala. Ikuti aku. Serang. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak energi yang dimiliki Chen Feng? Tidak mungkin. Aku bertanya padamu, bagaimana ini bisa terjadi? Kurasa Chen Feng sendiri punya sedikit energi, tetapi konstitusinya spesial. Dengan energi yang sangat murni, ditambah energi Wuji, bisa mengisi mata air. Kali ini, jika dia melewati lagi, kau tahu konsekuensinya? Tuan Muda, aku merasa hisapannya memudar. Jangan santai. Menangkan ronde ini sekaligus. Apakah semua orang mendengarnya? Hitung mundur dari 3. Tuangkan semua energi kalian. Menang. 3, 2. Tuan Chen, sudahkah Anda memutuskan? Serahkan pertandingan ini dan kosongkan tempat, atau suci Anda akan menyesal. Kak, jangan khawatir tentang aku.
Aku akan bertahan dan terus berjuang. Untungnya, aku punya rencana cadangan. Berani kau tinggalkan ibumu? Dan pelacur ini sendirian di panggung. Pasti kau punya sedikit kekuatan. Sial! Masih keluarga kepala Liu yang berpikir jauh? Menyiapkan Demon Spring sebelumnya? Kalau tidak, sulit menghadapi pelacur kecil ini. Aku tak pernah menyangka. Gadis ini ternyata ada di realm fenomena surgawi. Nona, kalian semua tak tahu malu. Tuan muda. Menarik. Ini ekspresinya. Chen Feng, mohon padaku. Sebagai kepala aula, aku sangat ingin melihat adegan ini. Yang kuat dulu, sekarang berlutut di kakiku, menjilat sepatuku. Chen Feng, mohon padaku. Aku beri kau kesempatan untuk melawanku di final. Kau tak tahu siapa yang kau provokasi. Aku sarankan kau lari malam ini. Hari ini adalah hari kau jatuh untuk bertemu Lucifer. Gadis ini cukup berangasan. Tidak apa-apa. Aku justru suka yang galak. Datang ke keluarga Zhou sebagai pelayan, aku jamin hidup akan jauh lebih baik daripada dengan pecundang ini. Aku tak menyangka kau punya Demon Spring lagi. Ringan, aku ceroboh. Om Chen Feng, banyak hal yang kau tak tahu. Jika kau tidak menyerah, aku akan balik tahu kau. Betapa sengsaranya istrimu malam ini. Keluarga Liu, mulai hari ini, Hang Xia tak akan lagi memiliki dua keluarga kalian. Berani kau ancam aku, sialan. Lihat situasimu sekarang. Ini bukan ancaman. Fis ini adalah proklamasi 100 klan keluarga Chengku. Oh, kau sangat hebat. Aku takut mati. Apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan? Sudah gerakan otot. Ibu, aku menahanmu. Ibu seharusnya tidak datang. Sudah kau punya api. Percayalah pada kakak. Percaya siapa? Panggil aku Tuan, panggil aku Tuan. Pergi. Panggil aku Tuan. Ingat ini, hari ini adalah momen terangmu, tapi kau tak punya besok. Benarkah nona kecil? Kupikir setiap hari yang datang dan setiap malam akan menjadi momen terangku. Hahaha. Tidak mungkin. Wuji, ambil tindakan. Ya. Ini semua salah paham. Ini semua dia. Bersekongkol dengan Yage untuk menjebak keluarga Chen. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa. Takdirmu, kepala keluarga sudah memberitahumu. Akhiri hidupmu sendiri. Jangan merepotkanku. Chen, Tuan Muda Chen. Tidak. Tolong ampuni aku. Kak Wuji, aku mau jadi saudaramu. Aku mau kembali ke keluarga Chen. Lepaskan aku. Berhenti bercanda denganku. Hidup dan matimu sudah ditentukan. Jangan buat Tuan Mudaku ulangi. Cepat akhiri hidupmu. Babak pengujian ini, keluarga Chen pantas menjadi pertama. Kepala keluarga Chen, karena sudah lewat, lepaskan saja. Jangan coba-coba tidak langgar aturan arena. Sejak saya mengambil alih pengawasan arena, saya memiliki tanggung jawab. Beri saya kehormatan dan ampuni mereka. Tuanku tidak secara pribadi mengambil nyawa mereka yang sudah memberi Anda penghormatan besar. Beihai. 1. Mata air roh diganti dengan mata air iblis. 2. Keluarga Liu dan Zhao menyerang anggota keluarga. 3. Dan asosiasi bela diri tidak berbuat apa-apa. Saya tidak akan menahan 3 poin ini terhadap Anda. Tinggalkan pandangan saya, atau saya akan menyelesaikan urusan dengan Anda juga. Jangan melukai orang langsung di arena. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Chen Feng sedang mencoba membunuh. Dia melanggar aturan. Anda harus bebaskan, Tuan. Tuan, selamatkan saya. Selamatkan saya.
Saya baru mendapatkan pijakan di Provinsi Timur, dan saya memiliki seluruh keluarga. Tuan, Anda harus menyelamatkan saya. Tuan... Saya tidak pernah ingin terlibat. Jika Anda tidak terlalu jauh, ini tidak akan terjadi. Sekarang, Anda bahkan berani menyalahkan saya. Sungguh tidak ada harapan. Ini semua salah Anda. Anda mengatakan ada rencana pintar untuk mendapatkan tempat ekstra dengan bekerja sama dengan Yage. Ini semua perbuatan Anda. Bos, berita buruk. Kepala keluarga melaporkan. Baru saja, kelompok emas hitam menginvestasikan 100 miliar dan mengencerkan saham kami sepenuhnya. Bos, pelabuhan kami diblokadi oleh Pulau Syaka. Banyak pesanan tidak bisa masuk pelabuhan. Kami harus membayar denda besar. Kami hancur. Kami sudah selesai. Anda, Chen Feng. Tidak mungkin. Semua keluarga telah mengakhiri kontrak dengan keluarga Chen. Aset keluarga Chen menyusut sebesar 80%. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kekuatan finansial? Tuan Muda ingin Anda pergi dari Hangxia, jadi Anda akan pergi. Apakah Anda pikir Tuan Muda kami bercanda dengan Anda? Kepala Chen, Anda sangat mengesankan. Selamat atas kemenangan ronde ini. Dan menundukkan 2 orang bodoh yang nekat. 2 orang bodoh ini mengganggu. Saya melihat permohonan Anda. Bagaimana jika saya membunuh mereka untuk Anda? Tuan Muda, Yage berjanji kerjasama, dan mata air iblis berasal darinya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya benar-benar tidak bersalah. Xiao Zhao, mengapa Anda bersembunyi dengan saya? Yalin Lang ingin membunuh Anda. Saya tidak pernah bilang saya akan melindungi Anda. Yalin Lang. Chen Feng. Yalin Lang. Chen Feng. Saya dengar konstitusi Anda istimewa. Apakah Anda tahu apa yang berarti ronde ketiga? Itu berarti saya bisa membunuh semua klan Anda dan kemudian giliran Anda. Tentu saja, itu jika Anda bisa bertahan sampai akhir. Cukup bicara. Jangan mati terlalu cepat nanti. Pertarungan terakhir dimulai. Pembela pertama, juara ronde pertama, Kepala Aula Feng Yun, Tianxia Hui, Chang Tian Ba Ti, tahap awal Zixuan, Yalin Lang. Pembela kedua, juara ronde kedua, mantan pemimpin semua klan, Tuan Muda Chen, konstitusi sampah yang dihidupkan kembali, tingkat ahli kelas 1, Chen Feng. Mengapa untuk Tuan Muda kami itu menjadi tubuh sampah sialan? Sekarang tantangan dimulai. Sampai hanya 2 tersisa, duel terakhir dimulai. Serang saya bersama-sama, membuang-buang waktu. Saya hanya akan bertahan, tidak menyerang, memberi Anda kesempatan untuk pergi. Yalin Lang bisa tampil keren, tetapi Anda Chen Feng juga berpura-pura. Dia keren. Chen Feng. Jangan buat saya tertawa. Baik. Semua orang, dengarkan. Nanti, pukuli si brengsek ini dengan benar. Bahkan jika kami tidak bisa menang, setidaknya habiskan stamina si brengsek ini. Serang dia. Ayo. Keluarga Chen dalam kekacauan total. Jangan sakiti mereka.
akal. Ini hanya kontes. Mengapa menyerang saat tidak siap? Dengan kekuatan mematikan. Selanjutnya, Saya akan melawan Anda. Hei, tidak. Pelatih Jim, kami duluan. Q segmen yang terakhir. Dengan cara ini manfaatnya maksimal. Murid. Pergi. Luka-luka pada anggota klan saya akan membalas 100 kali lipat. saya hanya takut Anda tidak menganggapnya serius. Jadi pertama saya akan mengorbankan anggota klan Anda sebagai persembahan untuk Anda. Selama Anda tidak bahagia, saya bahagia. Hahaha. Saya hanya menikmati menyiksa Anda. Atau kamu turun dari kursi roda itu, merangkak di tanah, coba memohon kepadaku. Tentu saja, saya mungkin tidak selalu menyelamatkan sampah ini, tapi Anda bisa mencobanya. Mungkin suasana hati saya bisa berubah. Tuan muda. Murid. Kepala keluarga jangan. Murid. Saya sedang berbicara dengan kepala keluarga Anda. Percakapan tingkat tinggi. Anda menyela. Baiklah, saya akan turun dari kursi roda jika Anda melepaskannya. Yang ini hampir mati. Saya bahkan memikirkan yang berikutnya. Cepat. Merangkak di tanah. Merangkak, merangkak, merangkak. Apa melihat klan Anda merangkak di tanah dan tidak berani melangkah maju? Hentikan. Berlutut. Bukankah itu hanya turun dari kursi roda? Baiklah, jika hanya berlutut yang Anda inginkan, siapa akan mengabulkan keinginan Anda? Tuan muda, Anda tidak boleh menundukkan kepala untuk kami. Apakah Anda ingin kami menghabiskan seluruh hidup kami hidup dengan rasa bersalah? Yalang-lang. Mati. Tidak. Persatuan Dongtian biasa-biasa saja. Jelas jika Anda hanya bertahan, biarkan saya menghadapinya dalam duel. Jelas luar saya menjadi lebih kuat. Iblis, mengapa orang masih terluka? Wuji, bersama saya akan membuat Anda menjadi penjaga saya. Ameng, Pak. Mengapa? Persetan dengan penjaga Anda. Saya mengerti. Saya salah. Saya salah. Maka Anda tidak berguna. Mati. Saya tidak cukup gila. Tuan muda, bukankah Anda masih menyelidiki pembunuh? Paman Wuji, saya salah. Saya salah karena ingin menyembunyikan kemampuan saya sejak awal. Saya seharusnya menghancurkan mereka seperti rumput kering,
Ini kesalahan kami. Dan kami terlalu ingin membalas budi Tuan Muda. Ibu, pertama-tama bawa Paman Wuji untuk beristirahat. Anak, kapan kau? Ibu membuatmu khawatir. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Ibu, kita harus pertama-tama membantu Paman Wuji turun. Sebagai kepala keluarga, berapa banyak tanggung jawab yang harus anakku pikul? Ibu, ini adalah yang harus kakak tanggung. Suatu hari, anakmu akan menjadi kepala keluarga yang kompeten. Yage, kemarin kau sudah aku ceraikan. Semua yang terjadi hari ini, aku Chen akan ingat. Kau dan aku putus semua hubungan. Kau dan aku putus semua hubungan. Kau sudah tak berguna selama bertahun-tahun, bagaimana bisa tiba-tiba pulih? Waktu itu kau jelas-jelas mengamuk dan menjadi tak berguna. Sekali tak berguna, selamanya tak berguna. Selamanya tumpukan lumpur. Ini tidak benar. Tian Xiahui, keluarga Zhao, keluarga Liu, dan keluarga Mu Huang. Pada masing-masing kalian, ada darah saudaraku. Mulai hari ini, aku akan secara pribadi mengambil alih posisi komandan kakek, takhta ayah, dan panci saudara-saudara. Aku akan membuat kalian bayar dengan darah. Hahaha. Ini adalah momentumnya. Di antara generasi muda pejuang, aku bersedia mengakui bahwa kau yang terkuat. Ayo. Keluarkan semua kartu truf keluargamu ya. Untuk melawanku, sang komandan. Kakak, kau hampir tak berguna. Sampah ini. Diam. Aku akan secara pribadi membunuhnya. Aku akan beritahu semua orang bahwa aku yang terkuat di generasiku. Aku adalah raja yang tak terbantahkan. Untuk siapa kekuatan amarah dipegang, lindungi negara, hukum yang jahat, ikuti Dao, hilangkan iblis dalam. Ya Langlang, apakah kau perlu hitungan mundur? Tidak perlu. Ayo. Aku sebenarnya tidak melihat gerakannya. Bagaimana mungkin aku tak terkalahkan di ranah yang sama, aku yang terkuat di generasiku. Bagaimana mungkin bahkan gerakannya tidak jelas. Murid, bajingan sialan. Kau berani menyakiti muridku? Aku akan hancurkan tulang ibumu. Ini adalah kartu truf keluargamu ya? Kau bahkan bukan pejuang kelas 1. Juga bukan tingkat Fajrah. Atau Zixuan. Kau sebenarnya apa? Vaira. Zixuan. Hahaha. Kapan aku, sang komandan, pernah memberitahumu 7 tahun lalu bahwa aku tak berguna karena mengamuk? Bukan karena gagal menembus. Mungkinkah? Nona, kau harus cepat pergi. Kau berantakan. Chen Feng tidak gagal menembus. Dia menjalani kultivasi ulang nirvana. Penjaga, cepat bawa Nona pergi. Lari, semakin jauh, semakin baik. Nona, kau seharusnya tidak pergi kemarin untuk memutuskan pertunangan di pemakaman keluarga Chen. Kau terlalu jauh. Lari? Aku lari? Mengapa aku harus lari? Kakakku belum kalah. Dia tidak bisa kalah. Aku tanya, engkau gila? Apa salahnya aku memutuskan pertunangan? Keluarga Chen semuanya mati. Sejak saat pemakaman kemarin, keluarga Chen bukan lagi pemimpin semua klan. Nona, aku mohon padamu, tolong cepat pergi. Lihat, tidak bisakah kau melihat? Chen Feng masih komandan yang sama seperti dulu. Komandan apa? Masih pengecut. Pasti ada yang salah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Aku tahu. Pasti perempuan jalang ini. Dia pasti di belakang ini. Tian Xiahui tidak bisa kalah di sini. Chen Feng sudah mencurigai kami. Kami sama sekali tidak bisa membiarkannya hidup. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang secara pekuji. Kau akan menyerang diam-diam? Keledai botak tua. Aku sudah menyerang tadi. Dan kau tidak ikut campur. Minggir. Atau aku akan menjatuhkanmu juga. Bagaimana jika kau menjatuhkanku juga? Aku tidak bisa hanya duduk diam, sementara kau menyergap Komandan Chen. Komandan Chen?
Kau bermain agen ganda denganku. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Komandan tua jatuh, meratap tidak ada lagi saingan di dunia. Beihai bukan pemimpin pedang. Sekarang ada penerus. Selama aku hidup, tidak ada yang bisa membunuhnya. Keledai botak tua. Harapnya alur Hartian Syahuiku untuk mencapai puncak bela diri. Jika ada yang berani mengganggu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan salahkan aku karena kejam. Coba saja. Orang tua bodoh, panggil mereka keluar. Murid, tidak peduli menang atau kalah, aliansi kita hari ini akan menderita kerugian besar. Murid, tahan dulu. Tunggu sampai aku selesai berurusan dengan biksu tua ini, lalu aku akan membantumu. Sudah kukatakan sebelumnya, gunakan semua kartu trufmu untuk melawanku. Beihai, lakukan saja pekerjaanmu sebagai pengawas. Xiaofeng, kamu baru saja pulih? Masih bisa tahan? Jangan memaksakan diri. Ibu, seharusnya aku sombong seperti ini lebih awal. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kamu benar. Tapi sayangnya, aku bahkan tidak bisa berdiri di sampingmu dan bertarung bersama. Apalagi menghadapi hidup dan mati. Aku benar-benar tidak berguna. Paman Wuji, istirahat dan pulih dengan tenang. Ibu, aku tahu kamu kehilangan terlalu banyak orang tercinta kemarin, hanya menyisakan Chen Feng sebagai anakmu. Jadi kamu terlalu takut kehilangan, tapi percayalah bahwa kakak itu benar. Karena para jenderal keluarga Chen seharusnya tidak berakhir seperti ini. Jalang, kamu harus membusuk di aula leluhur. Jelas keluarga telah kehilangan semua kecuali ahli waris laki-laki terakhir, tapi kamu masih bertarung, masih tidak menyerah, hanya menolak menghadapi kenyataan. Biarkan kami melahap kamu dan menyerahkan posisi puncak. Kamulah yang menolak menghadapi kenyataan. Aku sudah lelah mendengar omong kosongmu yang munafik dan menjijikkan. Ini adalah kebenaran. Jalang, pernahkah kamu mengalaminya? Pernahkah kamu membuka matamu untuk ribuan bersujud di kakimu dan merasakannya? Apakah kamu tahu bagaimana rasanya berjalan dengan kartu hitam ini? Merasa serba bisa? Kamu memperlakukan harapan dan kebahagiaan mereka sebagai penyembahan. Berhenti berkhotbah padaku, nenek tua. Apa yang kamu Jalang ini pahami? Aku sudah cukup berada di tengah gunung. Kamu sama sekali tidak mengerti seperti apa di puncak keluarga Chen. Perasaan seperti apa itu? Biar ku katakan padamu, di puncak itu adalah pengorbanan 3 generasi. Keluarga Chen menumpahkan darah untuk membela perbatasan. Itu menarikmu ke tengah gunung untuk membuat Hang Xia lebih kuat dan besar. Setiap batu di puncak itu dibangun oleh marshal tua keluarga Chen. Ayah marshal, bata demi bata. Kamu jauh darinya. Omong kosong, itu hanya memiliki 2 Master Realm Immortal Darat. Sekarang mereka semua mati. Aku akan menunjukkan padamu apa kebenaran sebenarnya. Penjaga, siapapun yang membantuku membunuh jalang tua ini, dan pelacur sialan Chen Feng mendapatkan 10 miliar ini. Apa? Tidak ada yang mau? Ambil. Mengapa kamu tidak mau mengambilnya? Uang, ini uang. Kamu tidak mau uang, apakah kamu gila? Jangan mendekat. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu perlu hidup untuk menghabiskannya. Aku tidak mau. Bagaimana kepala keluarga Liu mati? Aku ingat dengan jelas. Pergi! Keluarga Zhao dan Li menyeberangi jembatan setelah menggunakannya. Apakah kamu pikir aku kambing hitam? Ini uang sialan. Kamu benar-benar tidak mau? Kesalahan kita
Semua dipaksa oleh Yaga. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Penjaga. Surat wanita ini untukku. Lepaskan aku. Apakah kamu semua gila? Lepaskan aku. Aku tahu itu keluarga Chen masih eksistensi yang tak tergoyahkan. Kami bersedia? Aku juga tidak ingin melihatmu lagi. Klannya tidak tahan satu pukulan. Jika tadi ada lagi kartu truf, maka biarkan berakhir. Jika ada, aku akan menunggumu. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Chen Fong, kamu sangat sombong. Dibandingkan dulu, kamu sudah lebih tenang. Chen Fong, aku akan membunuhmu. Cepat. Kamu tunggu saja. Tahun depan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Selamat tinggal. Dia lari. Ternyata melarikan diri di depan Marshal Chen. Sejujurnya, apa yang terjadi tadi? Aku tidak melihat dengan jelas. Kamu mau pergi kemana? Kamu belum memberi penghargaan kepada kakakku? Kenapa kamu terburu-buru? Muridmu sudah kabur. Sewaktu yang harus menghapus setting. Hari ini aku jatuh ke dalam jebakanmu. Tetapi jangan jadi sombong. Izinkan aku memberitahumu. Hari ini aku adalah puncak dunia bela diri. Kamu tidak bisa menghentikanku pergi. Hahaha. Benarkah? Jiang Pingan, nomor 2 di dunia. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu di ibu kota? Kenapa aku di sini? Bukankah kamu tahu dalam hatimu? Marsekal Chen. Marsekal Chen? Marsekal Chen Apa yang kamu panggil Chen Feng tadi? memanggil Tuan Muda Chen Shuai. Keluarga Chen kami kembali ke puncak. Kakak. Benarkah? Iya. Benarkah? Benar. Posisi komandan, jika bukan Tuan Muda, lalu siapa lagi yang bisa? Hahaha. Sebenarnya aku khawatir bahwa sebagai komandan, aku hanya pengganti sementara. Di usiaku, memintaku untuk maju ke medan perang lagi terlalu berat. Sejak kamu pulih, posisi komandan pasti milikmu. Misi selesai. Chen Shaoshuai. Nah, bagaimana kamu akan menangani bajingan ini? Dia hanya anjing Blood Dragon Chan. Dia yang melakukan semua ini. Apa itu Blood Dragon Chen? Organisasi bawah tanah terbesar. Bukankah itu dihancurkan oleh ayahku? Masih tidak mau bicara? Setelah mereka dikalahkan, sebenarnya mereka berakar dalam bersembunyi di bayang-bayang sepanjang waktu. Sampai mereka mendapat kesempatan, mereka menargetkan komandan tua. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bertugas mengawasi. Tidak. Mereka menangkap banyak anggota keluarga Chen. Keponakan. Menurut informasi yang kudapatkan, seharusnya ada mata-mata di keluarga Chen. Siapa? Hal ini buruk untuk keluarga Chen. Tuan Muda, mari bicara secara pribadi. Tidak perlu. Bicaralah langsung. Orang itu adalah kerabat jauh keluarga Chen. Ahli teratas Jisuan. Chen Liu. Tidak mungkin. Anak sepupu. Golongan tidak pernah memperlakukannya buruk. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mengapa? Aku mengerti. Ada buktinya? Bagaimana bisa dia? Tuan tua selalu memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Bagaimana bisa dia? Semua bukti ada di sini. Ini semua rahasia tingkat tinggi. Kakak, apa yang kamu rencanakan? Semuanya dengarkan. Keluarga Chen akan mengadakan pertemuan 100 klan besok. Atas perintahku, di seluruh Xia, semua klan harus menyerahkan ucapan selamat. Semua 100 keluarga di kota ini harus hadir.
Dengan aku di sini, tidak ada yang berubah. Ya Tuhan, keluarga Chen melakukan comeback dengan profil tinggi, manggil semua klan untuk menyerahkan. Ini akan menjadi berita terbesar di era baru sejak kemunduran keluarga Chen. Keluarga Chen akan kembali ke puncaknya. Tuan Muda mewarisi posisi komandan. Siapa yang berani menentang? Kami bersedia kembali di bawah panji keluarga Chen. Lindungi negara dan bawa kedamaian. Hancurkan kegelapan sepenuhnya sekaligus. Hancurkan kegelapan. Hancurkan kegelapan. Keluarga Liu Qingsheng dapat berhormat. Jugu Gunung Moyun datang merebut posisi. Jan Pulau Syake datang memberi hormat. Keluarga Du Puncak Shuangzi datang merebut posisi. Kakak, hanya Chen Liu dan Yage yang hilang. Yang lain sudah tiba. Bisakah kamu pergi ke pintu masuk untukku, menyambut ibu? Ibu. Berhenti. Maaf, macet. Macet. Mobil apa yang kamu naiki? Aku naik Phantom. Aku hanya naik limusin. Dan menggunakan jalur khusus dengan penutupan jalan. Tentu saja kamu terjebak di Phantom. Jika kamu di Phantom, kamu tidak layak menghadiri upacara. Aku... Cari kursi dan duduk. Apakah Paus mengizinkanmu duduk di sini? Pergi ke sana dan berdiri. Ini keterlaluan. Semua di sini adalah elit. Keluarga ya, juga klan bangsawan. Beraninya kamu menghina mereka. Gunung Moyun, kamu berani bicara langsung kepada Komandan Chen? Kamu terlalu sombong. Apa sih, Komandan Chen? Apa? Aku mengakuinya. Jugu, jika kamu tidak membungkuk, saya tidak bisa melindungi kamu. Pertama, turunkan dia dari posisi komandan. Oh. Jangan panik semuanya. Kekuatan tempur Chen Feng, saya sudah mendengar rumor tentangnya. Dia telah mandek selama 5 tahun. Serang dia semuanya, saya tidak percaya dia bisa membunuh kita semua. Benar, Bro. Ya, turunkan dia. The Kenshin were in the mirrored position. Kita semua menang. Sebelum pertemuan hari ini dimulai, saya Soinfei mengumumkan 2 hal. Pertama, mereka yang mengikut saya akan sejahtera. Kedua, Derip yang menentang saya akan binasa. Setelah menyatakan 2 premis ini, ya siapa setuju, siapa menentang, Saya menentang. Saya sudah bisa menahan napas. Itu adalah energi tertinggi Marshal tua. Gunung Moyun Twin Peaks, kamu berpartisipasi dalam merencanakan melawan Marshal tua. Kamu merampas kekayaan penduduk lokal. Kamu membiarkan murid-murid membuli pria dan wanita. Kemarin, kamu membunuh 2 dari keluarga Liu Jingsheng, praktisi muda berusia 12 tahun. Hanya karena kamu menyukai ibu mereka. Ketika mereka menolak, kamu melanjutkan pembunuhan. Apalagi yang kamu tidak berani lakukan.
Apalagi yang kamu tidak berani lakukan? Saxon, tidak memiliki apa-apa. Semua keluarga harus mengaku bersalah. Serahkan pembunuhnya untuk ditangani seragam oleh hukum. Di masa depan, semua akan dikelola oleh kepala keluarga Chen saya, Wang Ping. Apa? Kamu menggunakan kekuatan untuk menekan kami? Dan kamu ingin kita dikelola oleh seorang wanita? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kita bisa membiarkan seorang wanita yang menjadi kepala keluarga kita? Ping Kelvin, ribuan klan dan keluarga. Tuan Muda Chen, ini tidak terlalu masuk akal, kan? Aturan adalah apa yang saya katakan. Gunung Moyun, kamu pergi dari gubuk gunung ke mengembara 7 pegunungan. Siapa yang memimpin kamu? Itu adalah Ketua Wang Ping. Twin Peaks, kamu tidak memiliki cara untuk melayani negara, tetapi menjadi kepala sekte. Siapa yang memimpin kamu? Itu adalah Ketua Wang Ping? Mengapa kamu datang untuk merebut posisi Marshal? Kita salah. Marshal Chen. Siapa lagi yang ingin merebut posisi Marshal? Semuanya, kamu semua telah tertipu. Saya Chu adalah kepala keluarga Chen yang sebenarnya. Penerus posisi Marshal. Saya Fu adalah kepala keluarga Chen yang sebenarnya. Penerus posisi Marshal. Saudara Chen Liu, Chen Feng dan wanita celakanya, mereka telah menindasku. Oh, merebut posisi kepala keluarga. Mempermalukan ibu keluarga. Chen Feng, dengan wewenang garis keturunan, saya mengusirmu dari keluarga. Xiao Liu, benarkah itu kamu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu mengusir Chen Feng. Benar, dan kamu juga. Kalian berdua, ibu dan anak, dicabut statusnya. Chen Liu, biarkan aku jujur. Aku tidak ingin kamu kembali. Sayangnya kamu tetap datang. Sebagai penerus cabang klan Chen, calon pewaris. Dulu kamu bertindak dengan terpuji. Kamu luar biasa. Chen Feng, surat wasiat almarhum kepala keluarga, serta hitam di atas putih. Saya adalah kepala keluarga baru yang sah. Surat apa yang kamu maksud? Berani-beraninya kamu merobek surat wasiat. Tuan Chen Shuai, bakar saja bisa membiarkan mereka mengeksploitasi celah sehingga mustahil untuk memverifikasi keaslian surat wasiat. Apakah perlu bukti? Semuanya, apakah perlu bukti? Tidak sama sekali. Chen Liu, pergi ambil hukumanmu sekarang. Bukan kamu yang kutunggu. Jangan buang waktuku. Kamu sudah gila karena acting. Yalin Lang, pemimpin tertinggi. Dengan ini, mengeksekusi pengkhianat keluarga dan mereka yang merebut kekuasaan secara tidak sah. Ya, berani-beraninya kamu. Chen Liu, ini kesempatan terakhirmu. Sebelum aku menyerang, ambil hukuman keluargamu. 3.000 pukulan militer. Jika kamu selamat, aku akan menyelamatkan nyawamu. Aku sudah mati ingin tertawa. 3.000 pukulan? Kepala keluarga tua pasti sudah hilang akal membuat tuntutan yang konyol seperti ini. Chen Feng cukup omong kosong. Hari ini menandai kelahiran kembali keluarga Chen, transformasi lengkap. Yalin Lang serang. Ya, Chen Feng, ya lihat, sekarang ini kekuatan. Kebencian yang begitu hebat. Chen Feng, semua kesalahan kemarin, hari ini akan kubalas satu persatu. Kamu sampah tak berguna yang bertahan dengan bergantung pada Tuan Jiang. Hari ini muridku dan aku akan mengantarmu ke kubur. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Bisakah kamu merasakannya? Hahaha. Bisakah kamu merasakan kebencian bangsaku? Semua ini adalah amarah kolektif seluruh perkumpulan Tianxia. Kebencian yang ditujukan hanya padamu. Kamu sebenarnya menyerap mereka, murid-muridmu sendiri? Kupikir aku sudah cukup tidak tahu malu. Tapi aku tidak pernah membayangkan
Apakah kamu bahkan manusia? Fakat kau semua ini Ini yang terjadi ketika klan tumbuh tak terkendali karena kurang pengawasan. Tuan Chen Shuai, kami berdua menyerah sepenuhnya. Tolong izinkan kami mengeksekusi dua binatang ini. Kamu tidak mengerti apa-apa. Berkorban untuk rajanya dan bergabung selamanya dengan penguasa mereka adalah kehormatan tertinggi mereka. Datanglah bersamaan. Mundur. Iya. Aku tahu banyak dari kalian meragukan kekuatanku. Sekarang akan kutunjukkan padamu. Aku akan menjadikanmu contoh. Menetapkan kewibawaanku di depan kalian semua. Ada beberapa tikus yang suka menyerang keluargaku ketika aku sibuk berperang. Aku sudah lelah. Siapapun yang melintasi lingkaran ini berubah menjadi abu, berubah menjadi debu. Coba kalau berani. Bajingan, kamu akan segera mati. Dan masih begitu arogan? Setelah saudara Chen Liu mengambil tempatnya yang sah, aku akan memastikan kalian berdua digiling menjadi debu, diserahkan ke mangkuk anjing liar. Apa yang kamu tunggu? Belum makan hari ini? Teruskan. Tidak mungkin. Aku adalah fenomena surgawi. Menyerap esensi tak terhitung. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini? Hanya dalam satu hari? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Mungkinkah tubuh dominasi surgawiku benar-benar dikalahkan? Kalau begitu, apa lagi yang kamu inginkan? Kepala keluarga, saudara Chen Liu, bagaimana ini bisa terjadi? Kari ide cepat, apa yang harus kita lakukan? Kakak, cepat singkirkan hama kecil ini. Sekarang, bawa mereka pergi. Diam, kamu terlalu berisi. Kamu benar-benar memukulku? Pergi. Sampah murahan, jangan sentuh aku. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Tolong aku seseorang, tolong aku seseorang. Aku punya uang. Aku akan memberikannya padamu. Aku masih suci. Bawa aku, tolong aku saja. Beraninya kau menggangguku seperti ini. Bukankah kita sudah mengatakan kita tak pernah ingin melihatnya lagi? Ling Yan, bagaimana dia bisa masuk? Kakak, dia bersekongkol dengan Chen Liu dan mengkhianati keluarga Chen. Dia pantas mendapat hukumanmu. Cepat, bawa dia pergi. Kejahatanmu akan dihukum oleh hukum. Maaf Chen Feng. Apakah ada kesempatan untuk kita? Aku masih ingat masa kecil kita. Cukup. Setelah sekian lama, tidakkah kau ingat perasaan masa lalu? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Bukankah aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu? Bangun! Pergi! Kakak, kasihanilah aku. Biarkan aku pergi dengan istri dan anak-anakku. Aku berjanji, aku akan mengasingkan diri dari Hang Xia. Tak akan pernah muncul di hadapanmu lagi, kakak. Tuan, bisnis kita telah diserang. Kerugian besar. Pemimpin klan telah hancur. Tak terhitung yang mati dan terluka. Apa? Bos, pelabuhan diserang. Api melanda laut. Siapa yang melakukan ini? Blood Dragon Hymn menyapa kalian semua. Hadiah sambutan kecil. Silakan terima. Masih ada sisa-sisa Blood Dragon Hymn. Bunuh mereka semua.
Akhirnya di sini. Jenderal Chen, kau benar-benar membawa semangat Jenderal tua. Jangan banyak bicara. Bicaralah. Di mana dan kapan? Balai leluhur keluarga Chen. Kami menantimu kapan saja. Menghemat kesusahan nyonya untuk mengubur jasadmu. Baik. Sempurna. Biarkan leluhur Chen menyaksikan pembalasan terpenuhi. Hamba tua ini mohon diri dulu. Balai leluhur keluarga Chen menantikan Jenderal Chen. Berhenti. Berhenti. Tunggu, jangan terburu-buru. Bawa aku bersamamu. Kau tak bisa meninggalkanku. Jenderal Chen, masih ada pesan yang perlu disampaikan? Aku punya 2 hal yang membutuhkan bantuanmu. Silakan bicara. Pertama, bawa orang sialan ini ke tuanmu. Tinggalkan dia bersamaku. Aku hanya bisa menangkapnya, bukan membunuhnya. Tidak. Aku seorang pendosa. Aku harus masuk penjara. Aku bersalah. Aku seorang kriminal. Bibi, aku salah. Tangkap aku. Aku ingin masuk penjara. Hanya tak ada satu kepala keluarga Chen. Kau memaksaku, Chen Feng. Tugas pertama selesai. Sekarang sebutkan yang kedua. Hal kedua, tinggalkan nyawamu di sini. Apa? Aku seorang utusan. Bahkan dalam perang, utusan tidak dibunuh. Kamu pria tak tahu malu. Pengkhianat bangsa. Antek yang membantu tiran. Berani berdiri di hadapanku, memamerkan kekuatanmu, dan mengharapkanku berunding denganmu. Kita harus ingat darah leluhur kita. Melupakan juga sebuah dosa. Di hadapan musuh, hanya ada satu kata. Bunuh. Chen Feng, saya adalah seorang utusan. Saya adalah seorang utusan. Tidak. Kamu adalah musuh. Kakak, saya pikir kamu tidak seharusnya pergi. Biarkan kesatria mengelilingi mereka, lalu biarkan biarawan mengurung mereka, itu lebih aman. Blood Dragon Roar. Bahkan saya, di negara utara, telah mendengar kehebatan mereka. Ling Yen, untuk hal-hal yang bisa saya selesaikan, mengapa kita harus membiarkan para prajurit mengambil risiko? Xiao Feng, ayahmu dulu. Saya tahu. Kakek dan ayah bergabung kekuatan untuk melawan Blood Dragon Roar dan terluka parah. Jangan khawatir, saya punya keyakinan. Bahkan tanpanya, karena musuh telah sampai di depan pintu, saya tidak bisa mundur sebagai anakmu. Tolong, Komandan Chen, maju ke medan perang. Kita bukan tandingannya. Tolong selamatkan kami. Sekarang kamu ingat tuan muda kita, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Pengecut. Wuji. Di antara mereka ada banyak orang seperti kamu. Takut kehilangan orang yang dicintai. Tapi kau harus ingat, takut mati adalah hal yang wajar. Namun kamu tidak boleh mengkhianati keluargamu untuk bertahan hidup. Kami mendengar ajaran Komandan Chen. Sepak, Capri, dan segera kembali. Tuan muda, budak bersalah ini berlutut menyambut kepulangan sang tuan muda dengan kemenangan. Apa itu sepadan? Jangan lupakan para bijak. Ada terlalu banyak hal yang tidak sepadan. Tetapi hanya ada satu alasan yang sepadan. Cukup. Saya tidak ingin membuang-buang kata. Apakah kamu akan keluar Cincinnati untuk dipenggal
Atau saya akan menarikmu keluar dan memenggalmu. Blood Dragon Roar. Wang Jian. Melangkah di udara yang kosong, menggeser bintang dan merebut posisi. Komandan Chen, memang pahlawan muncul dari generasi muda. Ada urusan besar. Mari kita bicara. Atau apakah kamu tertarik pada bentrokan langsung? Duduk dan ngobrol bersama. Semua pilihanmu sudah saya katakan sebelum saya masuk. Pertama, kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan saya. Kedua, bentrokan langsung. Kamu Zati punya kekuatan. Berlutut. Atau saya akan membuatmu mati dengan mata terbuka. Berlutut. Dados, cek akan membuat yahmu seserang. Dua orang tua, hentikan penghinaan. Chen Feng, putuskan meridianmu sendiri. Selain itu, saya yakin sebelum kamu membunuh kami, saya bisa menghina tablet saudaramu dan leluhur Chen. Di mana orang-orang... Di mana Chen Feng? Kapan dia menghilang? Beraninya kamu menghina jiwa pahlawan keluarga Chen? Sampah. Maaf, saya mengganggu ketenanganmu. Benarkah? Apa kamu tidak memikirkan ayahmu dan kakekmu yang adalah puncak kekuatan bela diri? Mengapa mereka mati? Pernahkah kamu mendengar tentang menguras kekuatan tempur dan mengeringkan darah kehidupan? Mereka semua bekerja sampai mati. Hahaha, tanpa kemampuan tertentu, apakah Pahes akan keluar dari pengasingan? Sek telah berhati-hati sepanjang hidup, terutama terhadap komandan masa lalu. Sejak saya katakan bahwa sebelum kamu menghapus kami, saya yakin saya bisa membuat keluarga Chen mati dengan mata terbuka. Itu pasti tidak tanpa dasar. Hahaha. Kamu dengan sembrono membuat saya marah. Tampaknya kamu tidak berbohong. Tetap saja, kalian para junior menyenangkan saya. Tentu saja. Bagaimana mungkin saya berbohong kepada seorang anak? Jangan bertindak tua dan bijak di depan saya. Tidak ada jalan yang tidak bisa saya lalui. Tidak ada orang yang tidak bisa saya bunuh. Tubuh abadi. Bukan untukmu, penjahat tua tak mati. Modal kesombongan. Tubuh abadi. Tidak bisakah saya sombong? Sikap mental yang baik. Tidak heran, setelah mengalami puncak dan lembah, kamu adalah kepala keluarga generasi baru yang ditempa. Kamu tahu, sebelum kakekmu mati, dia berlutut di tanah dan bersujud kepada saya. Dia memohon saya untuk menyelamatkanmu dan ibumu. Diam. Pada saat itu, saya ingat sepertinya tangan itu patah dulu. Tangan mana yang patah dulu? Satu tangan menopang di tanah. Bersujud dengan satu tangan patah. Bersujud dan patah yang lain. Sudah kubilang diam. Kuat sekali ya. Kami berempat adalah master puncak surgawi. Setengah langkah ke alam abadi. Jadi kau lebih kuat dari kakekmu. Sedikit. Tapi dibandingkan dengan ayahmu yang menangis, kau 10 kali lebih kuat. Mendengar dia akan mati, dia berteriak dan menangis. Tidak mungkin. Ini mau dibanding kau dengan saudara-saudaramu yang tidak berguna. Kau 100 kali lebih kuat. Beberapa orang menyerangku sendirian dan hampir menjatuhkanku. Ketika aku berdiri lagi, saudara-saudaramu sangat putus asa. Mereka berhenti bertarung dan ia menyerah langsung. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Di mana mereka? Keputusasaan itu normal. Tapi untuk mengatakan, kau juga menyedihkan. Hasil akhirnya juga kelelahan sampai mati. Sayang sekali, sebuah marshal baru dari generasi bertarung sendirian tanpa bantuan dari belakang. Siapa yang bilang itu? Meskipun kalah jumlah, kita akan hidup dan mati bersama. Membosankan. Bunuh sampah itu.
Mudah sekali. Meskipun kalah jumlah, aku ingin hidup dan mati dengan Marshal Chen. Meskipun kalah jumlah, Aku ingin hidup dan mati dengan Marshal Chen. Apalagi gunung kultivator, bahkan jika seluruh kota kultivator datang, hanya butuh beberapa menit. Chen Feng, hanya itu? Kau dan pendahulumu jauh berbeda. Sebelum mereka mati, mereka tidak pernah melibatkan siapapun. Tuan Kong. Kakak, bagaimana kau bisa meninggalkanku? Kakak. Marshal Chen, biarkan aku masuk untuk bertarung bersamamu. Tolong, Marshal Chen, biarkan aku mati menggantikanmu. Kau mati untuk kami, tidak sepadan. Kepala keluarga, Ching Yun. Aku menyerah. Kepala keluarga, kami mengakui kesalahan kami. Aku telah memerintahkan klan untuk mengaku kejahatan mereka. Tolong beri aku kesempatan. Chang, aku mengakui kesalahanku. Jaga ibu. Sayang saja, di dunia ini hanya ada seni menyegel diri. Tidak ada cara untuk menyegel orang lain. Hari ini, aku akan menyegel kalian semua di sini. Tidak ada yang bisa pergi. Sampai aku menebasmu dan kau menolak untuk hidup kembali. Chen Feng, kau gila. Orang gila. Hahaha. Cocok untuk Marshal ini. Tidak peduli siapa kau. Marshal ini tidak akan memanjakanmu. Fire. Bangun. Waktunya dipukuli. Dalam 10 tahun terakhir, di luar pemberontak telah menyebabkan kekacauan. Bawa dia ke sini. Saya ingin berbicara dengannya. Baik, sebarkan kabar itu. Chen Shui telah kembali untuk memakmurkan keluarga, menjadikan dunia damai. Apakah saya mendengarkan itu? ya, dasar nakal. Dia bukankah kamu mengatakan itu di episode 1 untuk membangkitkan keluarga? Benar, untuk membangkitkan keluarga. Hahaha.